para ahli biologi laut telah menemukan makhluk-makhluk aneh dari kedalaman samudra. Makhluk yang bentuknya begitu asing, seolah berasal dari dunia lain. Mereka bersembunyi di tempat yang jarang tersentuh manusia, membawa rahasia yang selama ini terkubur di bawah gelapnya laut. Apa saja yang berhasil mereka ungkap? Mari kita mulai perjalanan ini. 22. Ikan berkepala transparan di kedalaman Teluk Monterey, California, lebih dari 600 meter di bawah permukaan laut. Para ahli biologi laut menemukan ikan barrel-eye. Makhluk ini memiliki kepala yang benar-benar transparan dan berisi cairan, sehingga bagian dalam tengkoraknya dapat terlihat jelas, termasuk sepasang mata hijau terang yang tampak bercahaya. Mata ikan ini sangat sensitif terhadap cahaya lemah, terutama cahaya bioluminesensi dari makhluk laut dalam. Hebatnya, mata tersebut dapat berputar di dalam kubah bening kepalanya, memungkinkan ikan ini melihat ke atas maupun ke depan. Kemampuan itu membantunya menemukan mangsa yang terlihat sebagai bayangan di bawah cahaya samar dari permukaan, sambil tetap ramping dan nyaris tak terlihat oleh predator dari bawah. Kepala transparannya juga berfungsi sebagai pelindung bagi mata yang rapuh saat ia berburu di antara tentakel menyengat. Barrel-eye menjadi bukti menakjubkan tentang bagaimana evolusi selama jutaan tahun mampu menciptakan solusi luar biasa untuk bertahan hidup di laut yang gelap dan dalam. 2. Besar kura-kura berkepala dua. Pada Oktober 2021, para ilmuwan di Cape Wildlife Center, Cape Cod, Massachusetts, menerima seekor bayi kura-kura di Diamondback terrapin yang sangat langka dari lokasi sarang yang dilindungi. Bayi kura-kura ini memiliki 2 kepala sempurna dan 6 kaki. Kondisi tersebut disebut bicephaly, yang dapat terjadi akibat faktor genetik dan lingkungan yang mengganggu perkembangan embrio. Hasil sinar X menunjukkan adanya 2 tulang belakang terpisah yang menyatu di bagian bawah tubuh. Setiap kepala mengendalikan sebagian sistem saraf dan 3 kaki. Para staf kemudian memberinya julukan Mary Kate dan Ashley. Meski banyak yang meragukan peluang hidupnya, kura-kura kecil ini justru mampu berenang dengan koordinasi yang mengagumkan di dalam air. Ia bergerak seolah kedua tubuhnya memahami satu irama yang sama, menentang semua perkiraan awal para ahli. 2. Persembahan serius untuk para dewa di Danau Titicaca. Para peneliti menemukan kotak-kotak batu berisi persembahan keagamaan yang berusia lebih dari 500 tahun. Benda-benda itu diletakkan secara sengaja di dasar danau, berisi figur manusia serta lama suci yang dibuat dari perak, emas, dan cangkang langka. Nilai bahan-bahan tersebut menunjukkan bahwa persembahan ini kemungkinan dibuat oleh kelompok elit Tiwanaku sebagai bagian dari ritual keagamaan. Penemuan serupa di daratan dan lokasi pengorbanan di pegunungan menunjukkan adanya sistem spiritual yang kompleks, menghubungkan air, daratan, dan keyakinan suci. Temuan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Andes kuno memandang danau sebagai ruang sakral. Ini juga mengungkap hubungan mendalam antara manusia dan lingkungan perairan dalam praktik keagamaan mereka, sekaligus menegaskan peran penting Danau Titicaca dalam kekaisaran Inca dan dunia spiritual mereka. 19. Ikan pari yang dikira tertawa saat digelitik. Sebuah video viral memperlihatkan bayi ikan pari dalam posisi telentang yang tampak seperti sedang tersenyum ketika seseorang menggelitik perutnya. Namun, para ahli biologi laut menjelaskan bahwa pari itu sama sekali tidak sedang bahagia. Ia justru sedang kesulitan bernapas dan berada dalam kondisi tertekan. Gerakan mulut yang terbuka serta tubuh yang melengkung bukan tanda kegembiraan, melainkan gejala sesak napas. Titik-titik di atas mulutnya bukan mata, melainkan lubang hidung yang berusaha mendapatkan oksigen. Ikan pari bernapas ketika air mengalir melewati insang di bagian bawah tubuhnya. Saat tubuhnya dibalik, proses pernapasan itu terganggu. Video ini menjadi contoh jelas bagaimana perilaku hewan sering disalahartikan oleh manusia. Konten viral dapat menyebarkan informasi keliru dengan sangat cepat. Para ahli mengingatkan agar manusia lebih menghormati kehidupan laut dan tidak melakukan tindakan yang membuat hewan stres atau terluka. 12. Ubur-ubur raksasa. Ahli biologi laut Lizzie Daly pernah bertemu dengan seekor ubur-ubur raksasa di perairan barat daya Inggris saat melakukan penelitian rutin. Ukurannya mencapai lebih dari 5 kaki, hampir setara dengan tinggi tubuhnya sendiri, dan jauh melampaui ukuran umum spesiesnya yang biasanya sekitar 3,2 kaki. Makhluk itu bergerak perlahan, berdenyut anggun di dalam air, memperlihatkan potensi ukuran luar biasa yang dapat dicapai ubur-ubur dalam kondisi lingkungan yang ideal.
Pertemuan langka seperti ini memberikan informasi penting tentang kesehatan ekosistem laut, suhu air, serta tingkat nutrisi yang mendukung pertumbuhan besar. Momen tersebut mengingatkan kita bahwa samudra masih menyimpan begitu banyak misteri. Di balik permukaannya yang tenang, you had serious categories of the Malensiag utad dari sering kita penengkas. Rubles, telur alien, kantung embrio cumi-cumi raksasa. Di lepas pantai Norwegia, para penyelam menemukan sebuah kantung telur cumi-cumi berukuran sangat besar, hampir sebesar tubuh manusia. Bentuknya menyerupai kantung embrio alien dari film fiksi ilmiah. Saat disinari lampu, terlihat ribuan telur cumi-cumi kecil yang sedang berkembang di dalam bola transparan seperti gelatin. Struktur elastis itu menjaga jarak antar telur agar masing-masing mendapat cukup oksigen untuk memenuhi kebutuhan metabolisme yang tinggi. Penemuan langka ini memberi wawasan penting tentang cara cumi-cumi berkembang biak, kapan mereka bertelur, dan kondisi laut dalam yang mereka pilih untuk reproduksi. Cumi-cumi raksasa dewasa dapat tumbuh hingga 43 kaki, dan kantung telur sebesar ini menunjukkan betapa besar investasi reproduksi makhluk tersebut. 16. Casing laut sepanjang 26 kaki. Di perairan lepas pantai Selandia Baru, para penyelam bertemu dengan makhluk transparan mirip cacing, yaitu Pyrosome, yang panjangnya hampir 30 kaki. Ia bergerak bergelombang di perairan gelap sambil memancarkan cahaya lembut. Makhluk ini dikenal sebagai kecoak laut karena mampu bertahan di lingkungan keras dengan menyaring nutrisi secara sangat efisien. Namun, yang terlihat seperti satu hewan raksasa sebenarnya adalah koloni berisi ratusan hingga ribuan zooid kecil yang bekerja bersama sebagai satu tubuh. Tubuhnya yang lunak seperti gelatin membuatnya fleksibel mengikuti arus laut. Saat terganggu, Pyrosome juga dapat menghasilkan pertunjukan cahaya bioluminesensi. Koloni ini makan dengan memompa air melalui salah satu ujung tabung, menyaring plankton melalui zooid, lalu mengeluarkan air dari ujung lainnya. Spesimen sepanjang 26 kaki ini menunjukkan betapa sedikitnya pengetahuan manusia tentang penyebaran dan perilaku Pyrosome di seluruh dunia. Bagi para penyelam, berenang di sampingnya adalah pengalaman yang mendebarkan, sekaligus merendahkan hati, seolah berhadapan langsung dengan keajaiban tersembunyi samudra. 15. Serangan gurita di timur jauh Rusia, dekat Primorsky Krai, seorang ahli biologi laut mengalami pertemuan menegangkan dengan gurita besar saat menyelam. Gurita itu melilitkan tentakel kuatnya ke lengan dan peralatan sang penyelam. Meski tampak mengancam, perilakunya lebih menunjukkan rasa ingin tahu daripada agresi. Sang penyelam berusaha melepaskan diri, tetapi gurita itu seolah mampu menebak setiap gerakannya. Dengan beberapa tentakel, ia mempertahankan cengkeramannya. Kekuatan alat isap pada tentakelnya bisa sangat berbahaya, terutama ketika makhluk itu mulai tertarik pada peralatan pernapasan penyelam. Situasi seperti ini dapat berubah menjadi ancaman serius bagi nyawa. Akhirnya, penyelam itu berhasil membebaskan diri, namun gurita tersebut kemudian meraih reach kameranya, seolah penasaran dengan alat fotografi bawah air. Kejadian ini menunjukkan kecerdasan gurita yang luar biasa. Mereka mampu memecahkan masalah, menggunakan alat, dan mengeksplorasi benda asing. Peristiwa ini juga memperlihatkan tantangan yang dihadapi ilmuwan saat mempelajari hewan laut yang penuh rasa ingin tahu dan berani. Tidak seperti banyak makhluk laut lain yang menghindari manusia, gurita kadang justru memulai kontak, dan hal itu bisa membawa risiko tak terduga. 15. Hewan yang dirantai, dugong. Pada tahun 2019, penyelam di dekat Pulau Kokoya, Indonesia, menemukan 2 dugong, seekor induk dan anaknya, yang dirantai di dalam kandang bawah air sempit untuk hiburan wisatawan. Hewan laut lembut yang masih berkerabat dengan manatee ini memiliki luka dalam akibat tali yang mengikat tubuh mereka, menandakan penderitaan selama berbulan-bulan. Seorang nelayan lokal menahan mereka agar pengunjung bisa membayar untuk berfoto. Banyak wisatawan mungkin tidak sadar bahwa tindakan itu mendukung penyiksaan hewan. Dugong adalah pemakan lamun yang damai dan tidak membahayakan manusia, sehingga penahanan mereka terasa sangat tragis. Penemuan ini memicu kemarahan dunia melalui media sosial. Kelompok konservasi dan pihak berwenang kemudian bergerak untuk menyelamatkan pasangan dugong tersebut serta mengejar proses hukum. Kasus ini membuka sisi gelap wisata laut, ketika eksploitasi justru melukai satwa yang seharusnya dikagumi.
Ini juga menunjukkan kekuatan media sosial dalam mendorong perlindungan satwa, sekaligus mengingatkan para ahli biologi bahwa tugas mereka bukan hanya meneliti, tetapi juga menjaga kehidupan laut dari kerusakan akibat manusia demi generasi mendatang. 11. Ubur-ubur langka, ubur-ubur kembang api. Di kedalaman 4.000 kaki dekat Baja California, Meksiko, para ilmuwan menemukan ubur-ubur kembang api, Halitrephes maasi. Makhluk laut dalam yang langka ini memiliki tubuh transparan yang menyatu dengan kegelapan air. Saat cahaya buatan dari kapal selam menyinarinya, keindahan tersembunyinya muncul. Cahaya memantul pada saluran radial di tubuh gelatinnya, menciptakan pola ledakan perlahan seperti kembang api. Efek ini bukan bioluminesensi, melainkan pembiasan cahaya. Struktur tubuhnya membantu bertahan hidup di kedalaman rendah oksigen, dari Samudra Atlantik hingga perairan Antartika. Penemuan ini memperlihatkan bahwa laut dalam bukan hanya tempat yang gelap dan asing, tetapi juga panggung keindahan yang mempertemukan biologi dan fisika dalam bentuk paling menakjubkan. 12. Jatuhnya bangkai paus. Ketika seekor paus mati dan tubuhnya tenggelam ke dasar laut, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di kedalaman lebih dari 3.300 kaki, tempat cahaya matahari tidak pernah mencapai, dan makanan sangat langka, bangkai paus berubah menjadi pusat kehidupan baru. Pada tahap awal, pemakan bangkai seperti hiu dan hagfish memakan jaringan lunak dalam hitungan bulan. Setelah itu, bakteri mulai mengurai tulang, melepaskan nutrisi yang mendukung cacing khusus, kerang, dan berbagai invertebrata yang hanya ditemukan di lingkungan seperti ini. Ekosistem bangkai paus dapat menopang ratusan spesies dan bertahan selama 50 hingga 100 tahun. Ia berfungsi seperti pupuk alami di lingkungan laut dalam yang miskin nutrisi. Bangkai paus menghubungkan komunitas-komunitas laut dalam dan membantu menjaga keanekaragaman hayati dengan menyediakan energi serta habitat penting. Peristiwa ini menunjukkan bahwa peran paus tidak berhenti ketika mereka mati. Bahkan setelah hidupnya berakhir, tubuh mereka masih memperkaya wilayah laut terpencil dan memberi kehidupan bagi banyak makhluk lain. 11. Tentakel yang bergerak sendiri. Warga lokal di Kiên Giang, Vietnam, menemukan makhluk berwarna coklat gelap di pantai, dengan banyak bagian mirip tentakel yang bergerak sendiri-sendiri. Gerakannya yang tidak terkoordinasi membuat banyak orang ketakutan. Sebagian menganggapnya sebagai sesuatu yang supranatural atau monster laut. Namun, para ahli biologi laut menjelaskan bahwa benda itu kemungkinan besar adalah potongan besar rumput laut yang bereaksi terhadap perubahan udara, suhu, dan kadar garam. Struktur pada rumput laut, seperti pneumatosis, dapat mengembang dan menyusut setelah keluar dari air, menciptakan gerakan seperti tentakel. Kejadian ini menunjukkan bagaimana otak manusia sering melihat kehidupan dan niat dalam gerakan alamiah. Peristiwa tersebut juga menyoroti keanekaragaman hayati laut dan cara organisme laut beradaptasi dengan bentuk yang kadang terlihat asing. Apa yang tampak menyeramkan seringkali hanyalah kompleksitas alam yang bekerja dengan caranya sendiri. 10. Monster yang membusuk. Pada tahun 2016, sekelompok pria di Pulau Carabao, dekat Filipina, menemukan sisa makhluk sepanjang 2 meter dengan tonjolan seperti tanduk, mata hitam, telinga mirip banteng, dan tubuh yang tampak seperti campuran mamalia dan ikan. Penampilannya yang aneh memicu ketakutan bahwa itu adalah monster laut dari wilayah terpencil. Pembusukan berat akibat air asin, bakteri, dan hewan pemakan bangkai membuat identifikasi menjadi sulit. Para ahli menduga itu adalah bangkai paus atau hiu yang telah membusuk. Tulang yang terbuka bisa terlihat seperti tanduk, sementara rumput laut atau jaring mungkin menciptakan ilusi ekor. Kasus ini memperlihatkan bagaimana proses pembusukan di laut dapat menciptakan misteri yang membingungkan manusia. Ia juga mengingatkan bahwa lautan luas masih menyimpan begitu banyak kehidupan yang belum sepenuhnya dipahami. Bola mata raksasa. Pada Oktober 2012, pengunjung pantai di Pompano Beach, Florida, menemukan sebuah bola mata sebesar bola softball yang terdampar di tepi pantai. Mata itu tampak nyata dan masih terawetkan dengan baik, memicu kehebohan global, serta dugaan tentang monster laut atau cumi-cumi raksasa dari kedalaman. Ukurannya yang besar mengisyaratkan bahwa mata itu berasal dari makhluk besar yang membutuhkan penglihatan tajam di laut gelap. Media sosial dan berita dipenuhi teori liar tentang hewan laut tak dikenal. Bentuk dan kondisinya yang masih segar membuat spekulasi semakin berkembang. Namun para ahli biologi laut menemukan tanda penting.
Ada potongan lurus dan bersih di sekitar tulang serta jaringan, menunjukkan bahwa mata itu sengaja dipotong. Setelah menganalisis ukuran, warna, dan strukturnya, para ilmuwan memastikan bahwa mata tersebut berasal dari ikan todak besar yang kemungkinan ditangkap oleh pemancing laut dalam. Nelayan mungkin memotong mata itu lalu membuangnya ke laut sebelum arus membawanya ke pantai. Ikan todak memiliki salah satu mata terbesar di antara ikan, sebuah adaptasi untuk berburu di kedalaman rendah cahaya. Mata tersebut menunjukkan bahwa pemiliknya bisa berbobot ratusan pon. Kasus ini mengubah misteri menjadi pelajaran tentang adaptasi kehidupan laut. Dari permukaan yang terang hingga jurang laut yang gelap, mata hewan laut berkembang dalam bentuk yang sangat beragam. Bahkan sisa dari kegiatan memancing sehari-hari dapat mengungkap keajaiban alam. Lebah ikan kodok berbulu yang tak pernah puas. Ikan kodok berbulu atau straight-head frogfish adalah ahli penyamaran sekaligus predator laut yang sangat efektif. Tubuhnya dipenuhi ribuan tonjolan berdaging seperti rambut yang meniru karang lunak, spons, rumput laut, bahkan duri bulu babi. Penyamaran ini membuatnya menyatu sempurna dengan lingkungan, nyaris tak terlihat oleh predator maupun mangsa. Tidak seperti banyak hewan lain, frogfish dapat mengubah warna dan pola tubuhnya selama beberapa minggu agar cocok dengan tempat berburu. Bagi frogfish, kamuflase bukan sekadar penampilan. Itu adalah bagian utama dari strategi berburu. Sebagai predator penyergap, ia dapat diam selama berjam-jam menunggu mangsa mendekat. Saat waktunya tiba, ia menyerang dengan kecepatan luar biasa, membuka mulut dan menyedot mangsa hanya dalam hitungan milidetik. Ini termasuk salah satu gerakan makan tercepat di dunia hewan. Perutnya yang dapat mengembang memungkinkan frogfish menelan mangsa hingga 2 kali ukuran tubuhnya. Dengan cara ini, ia dapat menyimpan energi dan bertahan lama tanpa makan. Kemampuan berburunya semakin sempurna berkat duri punggung khusus yang berfungsi seperti alat pancing. Ujungnya memiliki umpan kecil yang bergerak untuk menarik mangsa. Perpaduan antara kamuflase sempurna, serangan secepat kilat, dan kemampuan menelan mangsa besar menunjukkan hasil penyempurnaan evolusi selama jutaan tahun. Dari makhluk misterius ini, para ahli biologi laut memperoleh pemahaman berharga tentang hubungan predator dan mangsa. Frogfish tampak hampir seperti makhluk supranatural, tetapi semua keanehannya adalah hasil adaptasi luar biasa terhadap lingkungan samudera. 7. Casing laut yang meledak. Saat menyelam di terumbu bawah laut Meksiko, seorang ahli biologi laut menyaksikan peristiwa aneh yang mengguncang pemahaman tentang reproduksi laut. Ia melihat cacing panjang mirip ular bergerak anggun di air. Tiba-tiba tubuh cacing itu pecah, bukan seperti ledakan bom, melainkan seperti kembang api biologis yang menyebarkan bagian tubuhnya ke seluruh air. Awalnya, kejadian itu tampak seperti kematian atau serangan predator. Namun kenyataannya, ini adalah strategi reproduksi ekstrem dari cacing polychaete yang disebut epitoki. Ketika siap berkembang biak, tubuh cacing dipenuhi sel reproduksi yang disebut gamet. Ia kemudian berenang ke perairan permukaan atau arus kuat agar materi genetiknya dapat tersebar luas. Tubuhnya pecah dan melepaskan jutaan gamet ke air. Gamet jantan dan betina kemudian bertemu, terjadi pembuahan, dan generasi baru cacing pun terbentuk. Cacing dewasa menggunakan tubuhnya sendiri untuk memberi peluang terbaik bagi keturunannya. Keberhasilan strategi ini bergantung pada waktu dan lokasi. Dengan meledak di dekat arus atau permukaan, gamet dapat menyebar ke wilayah luas, meningkatkan peluang pembuahan, dan mengurangi risiko perkawinan sedara. Ketika ilmuwan pertama kali melihat peristiwa ini, mereka mengira itu adalah penyakit atau serangan. Setelah bertahun-tahun penelitian, mereka menyadari bahwa ini adalah metode reproduksi yang sangat halus dan berevolusi selama jutaan tahun. Penemuan ini membuktikan bahwa evolusi dapat menciptakan cara reproduksi yang tampak ekstrem, tetapi sangat masuk akal bagi kelangsungan hidup dan keberhasilan genetik. Museum Bawah Laut Fantasia di lepas pantai Ayia Napa, Siprus, terdapat museum unik yang tenggelam sekitar 30 kaki di bawah permukaan laut dan hanya dapat dikunjungi oleh penyelam scuba. Museum Fantasia Underwater, yang juga dikenal sebagai Musan, memiliki lebih dari 90 patung yang ditempatkan secara artistik di dasar laut. Galeri bawah air ini memiliki 3 tujuan utama: ekspresi seni, penciptaan habitat laut, dan pendidikan. Patung-patungnya dibuat dari bahan netral pH agar tidak merusak kehidupan laut. Desainnya sengaja dibuat untuk menarik organisme laut dan berfungsi sebagai terumbu buatan yang mendukung keanekaragaman hayati selama bertahun-tahun.
Di antara karya paling mengesankan adalah patung-patung menyerupai pohon yang membentuk hutan bawah laut. Seiring waktu, alga, karang, dan organisme laut lain menempel di permukaannya, mengubah karya seni menjadi ekosistem hidup. Tata letak museum memungkinkan penyelam berenang melalui jalur di antara instalasi. Patung-patung ditempatkan pada kedalaman berbeda, dari dasar laut hingga mendekati permukaan, menciptakan susunan 3 dimensi yang memaksimalkan interaksi antara seni dan kehidupan laut sambil meminimalkan gangguan lingkungan. Proyek ini menjadi contoh harmoni antara kreativitas manusia dan proses alam. Perlahan, patung-patung itu menyatu dengan struktur terumbu alami, mendukung populasi ikan, invertebrata laut, dan pertumbuhan ekosistem baru. Air Mediterania yang jernih di sekitar Siprus memungkinkan pengunjung menikmati seni sekaligus habitat laut yang sedang tumbuh. Dengan menggabungkan seni dan restorasi ekologi, Museum Bawah Laut ini menetapkan standar baru dalam konservasi laut. Ia tidak hanya melindungi, tetapi juga menciptakan habitat baru, sekaligus memberikan pengalaman edukatif dan rekreasi yang luar biasa di bawah ombak. 5. Penyu laut yang terjerat. Seorang ahli biologi laut menemukan penyu laut yang terperangkap dalam jaring ikan selama sekitar 4 hingga 5 hari. Jaring itu telah menekan lehernya, menunjukkan betapa keras ia berjuang untuk membebaskan diri. Ahli biologi tersebut menyelamatkannya dan melepaskan jaringnya. Tetapi, setelah itu tampak luka lain di tubuh penyu. Tanpa pertolongan, hewan itu kemungkinan besar akan mati akibat ghost fishing, yaitu kondisi ketika alat tangkap yang hilang terus menjebak dan membunuh hewan laut, seperti penyu, lumba-lumba, dan paus. Ratusan ribu hewan laut mati setiap tahun akibat masalah ini. Penyelamatan tersebut memperlihatkan besarnya kerusakan yang ditimbulkan limbah perikanan, sekaligus menunjukkan dampak positif dari tindakan satu orang. Penyu itu akhirnya pulih dan dilepaskan kembali. Tetapi banyak hewan lain tidak seberuntung itu. Para ahli biologi laut berperan penting bukan hanya sebagai peneliti, tetapi juga penyelamat. Mereka bekerja melindungi kehidupan laut dari polusi dan alat tangkap yang hilang. Kejadian ini meningkatkan kesadaran tentang bagaimana aktivitas manusia dapat merusak ekosistem laut secara tersembunyi. 4. Perkumpulan kepiting laba-laba raksasa. Setiap tahun di Port Phillip Bay dekat Melbourne, Australia, ribuan kepiting laba-laba raksasa berkumpul di dasar laut. Bagi penyelam, pemandangan itu terlihat seperti konvensi makhluk asing. Kepiting berwarna oranye menutupi dasar pasir dalam kelompok besar, bergerak seperti gelombang yang terkoordinasi. Namun perkumpulan ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi bertahan hidup yang berkembang selama jutaan tahun. Para kepiting menyinkronkan waktu mereka untuk melakukan pergantian kulit massal. Proses molting memungkinkan mereka melepas cangkang lama dan tumbuh lebih besar. Tetapi selama beberapa waktu, tubuh mereka menjadi lunak dan tidak berdaya. Dalam kondisi rentan ini, predator seperti pari, anjing laut, hiu, dan burung laut menjadikan mereka sasaran mudah. Keselamatan muncul dari jumlah besar. Ketika ribuan kepiting berganti kulit bersama, predator tidak mampu memakan semuanya. Hanya sebagian kecil yang menjadi mangsa, mirip strategi zebra dalam kawanan atau ikan dalam gerombolan. Kepiting-kepiting ini datang ke lokasi yang sama dengan bantuan petunjuk lingkungan, feromon, dan ritme biologis. Para ilmuwan mempelajari koordinasi ini melalui pelacakan. Peristiwa musim dingin tersebut menarik perhatian ahli biologi dan fotografer. Ia menunjukkan kompleksitas ekosistem laut ketika perilaku kelompok menjadi alat bertahan hidup. Bagi peneliti, fenomena ini membuka wawasan tentang biologi kepiting, populasi, dan hubungan mereka dengan predator. Alam kembali menunjukkan kecerdasannya melalui pertunjukan yang dapat diprediksi, namun tetap menakjubkan. 3. Stonehenge bawah air. Di bawah perairan Danau Michigan, para arkeolog laut menemukan struktur menakjubkan yang menyerupai Stonehenge pada kedalaman sekitar 40 kaki. Monumen bawah air ini terdiri dari batu-batu granit yang tersusun dalam pola melingkar, mirip Stonehenge terkenal di Inggris, tetapi usianya jauh lebih tua, sekitar 9 hingga 10.000 tahun. Dahulu, lokasi ini adalah daratan kering sebelum air naik setelah zaman es terakhir dan menenggelamkannya. Salah satu batu memiliki ukiran rinci seekor mastodon, hewan purba mirip gajah yang telah punah dan hidup lebih dari 10.000 tahun lalu. Ketepatan ukiran tersebut menunjukkan bahwa pembuatnya kemungkinan pernah melihat mastodon hidup. Ini mengisyaratkan bahwa manusia dan mastodon pernah hidup berdampingan di wilayah Great Lakes.
Susunan batu yang tampak sengaja dibuat menunjukkan kemungkinan fungsi seremonial atau astronomis, sekaligus menggambarkan perkembangan sosial dan budaya yang maju pada masyarakat Amerika Utara kuno. Penemuan ini dirahasiakan atas permintaan suku Native American setempat untuk menjaga kesuciannya. Namun keberadaannya mengubah pemahaman kita tentang peradaban prasejarah di wilayah tersebut. Lingkungan bawah air ternyata dapat melestarikan harta arkeologi lebih baik dibandingkan daratan. Temuan ini memunculkan pertanyaan penting tentang sejarah manusia awal, hubungan mereka dengan hewan yang kini punah, dan perubahan lingkungan yang membentuk kawasan tersebut. 2. Cumi-cumi raksasa yang terluka. 20 mil di utara Cape Town, Afrika Selatan, seorang paddleboarder dan istrinya bertemu dengan pemandangan yang sangat langka. Seekor cumi-cumi raksasa hidup di perairan dangkal, tampak jelas sedang sekarat. Cumi-cumi raksasa adalah penghuni laut dalam yang misterius dan sangat jarang terlihat hidup oleh manusia. Selama berabad-abad, mereka lebih dikenal sebagai legenda pelaut. Monster laut besar dengan tentakel panjang. Paddleboarder itu mencoba menolong dengan memindahkan cumi-cumi yang lemah ke atas papannya dan membawanya ke pantai. Namun, para ahli biologi laut kemudian menjelaskan bahwa cumi-cumi itu kemungkinan tidak tersesat ke perairan dangkal. Ia datang ke sana dengan sengaja untuk mati dengan tenang, jauh dari predator laut dalam. Tubuhnya mengalami luka parah. Beberapa tentakelnya hilang dan permukaannya penuh bekas gigitan, tanda kerasnya kehidupan di kedalaman. Cumi-cumi jantan itu juga sedang melepaskan spermatofor, struktur berisi sperma yang umum pada cephalopoda menjelang akhir hidup setelah reproduksi. Ini menunjukkan bahwa ia berada pada tahap terakhir kehidupannya. Upaya penyelamatan itu memang dilakukan dengan niat baik, tetapi tanpa sengaja mengganggu proses alami kematiannya. Meski begitu, pertemuan langka ini memberi kesempatan unik bagi ilmuwan untuk mempelajari cumi-cumi raksasa hidup dari dekat, termasuk anatomi, perilaku, dan kondisinya. Peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan etis. Ketika manusia melihat satwa liar menderita, kapan kita harus turun tangan? Dan kapan kita harus membiarkan alam berjalan sesuai jalurnya?